Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Azhara Kurniawan, NIM 7211419062. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 5 sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama, peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian kita adalah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat input dan output. Peranti keras ada yang pertama, prosesor, disebut juga CPU, adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini telah berkembang sangat cepat sejak IBM memperkenalkan komputer mikronya yang pertama. Kedua, memori atau RAM, Random Access Memory, mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Memori dapat dianggap sebagai suatu ruangan kerja yang digunakan oleh prosesor. Ruang penyimpanan. Bentuk-bentuk ruang penyimpanan ada dua. Ruang penyimpanan tetap atau fixed storage adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Dua, ruang penyimpanan yang dapat dilepas, merupakan ruang penyimpanan yang dapat dilepas atau dipindah dari satu komputer ke komputer yang lain. Biasanya berbentuk sebuah pita disk yang dikenal sebagai disket, flash disk, USB, atau media jinjing lainnya. Alat-alat input. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Kendala bagi data yang diterima dari manusia ada dua. Yang pertama, lambat. Kedua, biasanya tidak dapat memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, seperti data yang diterima dari mesin, yaitu data yang diterima oleh alat elektronik atau mekanis. Alat-alat output. Alat output yang paling terkenal adalah layar komputer atau monitor dan printer. Gambar pada sebuah layar komputer sangat dipengaruhi oleh resolusi layar. Resolusi layar mengacu pada jumlah piksel titik-titik cahaya yang terdapat pada monitor yang ditampilkan di layar. Printer memiliki keunggulan serupa dengan monitor. Dewasa ini, printer umumnya menggunakan teknologi laser dan tinta. Laser seperti mesin fotokopi, sedangkan printer tinta yaitu menggunakan tinta di atas kertas. Multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia, penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Contoh, informasi dalam bentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh satu gambar atau video. Alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi telah lama dihubung-hubungkan dengan komputer mikro. Pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Saat ini, perusahaan-perusahaan telepon seluler yang populer telah membuat telepon seluler yang menampilkan gambar dan tulisan yang berukuran kecil di layar tampilannya. Dua, telepon seluler cerdas. Dianggap sebagai telepon cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan yang biasanya dihubungkan oleh komputer mikro. Tiga, jaringan rumah. Jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet. 4. Keamanan komputasi rumah. Keamanan dapat dilakukan dengan update sistem operasi, virus, atau spyware. Dampak jaringan nirkabel ada 3. Yang pertama, hacker. Hacker adalah orang yang mencoba menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi, menolak akses pemilik ke sumber daya komputer miliknya, menghapus file-file, atau mengacaukan penggunaan komputer. Kedua, virus. Virus komputer adalah program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Ketiga, spyware adalah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang dikerjakan oleh sumber daya komputer milik kita.
Peranti lunak. Peranti lunak ada dua, peranti lunak sistem dan aplikasi. Peranti lunak sistem atau sistem software disebut juga peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Peranti lunak aplikasi dibagi menjadi tiga. Peranti lunak aplikasi siap pakai. Kedua, peranti lunak aplikasi khusus. Ketiga, peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan. Kedua, langkah-langkah ditampilkan. Ketiga, pola dan formulir-formulir isian. 4. Bantuan yang sensitif pada konteks. 4. Antarmuka berbentuk grafis dengan simbol-simbol terstandar. Kemudian komunikasi. Pertama, koneksi publik. Seseorang dapat menggunakan sistem telepon dan memahami komunikasi bahkan ketika saluran memiliki suara statis atau suara berdengung. Kedua, saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Ketiga, jaringan pribadi maya atau virtual private network untuk menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi namun menggunakan jaringan internet yang biayanya rendah. 4. Komunikasi jaringan. Pada tahun 1946, organisasi International Organization for Standardization menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka untuk bagi koneksi-koneksi jaringan. Jenis-jenis jaringan ada dua, jaringan area lokal dan internet. Jaringan area lokal adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan area metropolitan. Jaringan area metropolitan adalah jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Kemudian jaringan area luas digunakan untuk menghubungkan komputer dan alat-alat lainnya ketika jarak melebihi batasan LAN dan MAN. Internet dibagi menjadi dua, intranet dan extranet. Intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam organisasi. Extranet adalah ketika internet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka disebut sebagai extranet. Konvergensi komputasi dan komunikasi. Voice over Internet Protocol adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Nah, sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.